Den Rangga kenapa kesini? Pergilah, aku takut ada yang memfitnah kita lagi. Hari ini tepat sebulan dari klarifikasi fitnah terhadap kami. Sebelum ini, Den Rangga tak pernah datang lagi ke rumah ini. Sibuk mungkin atau menghindari prasangka orang. Tenang saja, aku kesini sama adik perempuanku. Kenalin, ini Ratifa, ucapnya santai. Aku menyambut uluran tangan gadis yang wajahnya mirip Den Rangga. Ia melengkungkan bibir dan menyorotkan tatapan persahabatan. Ternyata gadis berambut lurus itu dokter kandungan. Ia sedang ambil cuti hingga sempat kesini. Sikapnya yang bersahabat membuatku mudah membuka diri. Kakak dan adik itu sama-sama humoris dan rendah hati. Jauh sekali dengan sifat keluarga ini. Den Rangga memberiku 10 buku tentang kehamilan, pengasuhan anak usia dini hingga prabalik. Ada juga buku tentang dunia kesehatan dan wawasan umum. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Apalagi saat Ratifa menawarkan diri untuk kelak membantuku dalam persalinan. Ia berjanji akan melobi juragan istri agar penanganan kehamilanku diserahkan padanya. Secercah cahaya itu muncul. Dari perjumpaan ini aku menaruh harapan besar sekali. Bukan hanya soal kelahiran, tetapi tentang rencanaku melarikan anak ini. Sepertinya mereka bisa diharapkan untuk membantu mewujudkannya. Terima kasih atas hadiah dan perhatiannya. Maaf, aku tak bisa membalasnya. Ratifa memelukku sebelum kami berpisah. Dialusnya perut ini dengan lembut sekali. Aduhai, aku seperti memiliki teman saat ini. Anjani, jaga diri dan bayimu. Bebaskan pikiran dan hati. Ingatlah kamu gak sendiri. Ada aku dan Ratifa yang siap membantu apapun itu, tutur Den Rangga. Ia melengkungkan bibir sambil menatapku lekat. Aku segera berpaling dari sorot yang tak selayaknya ia lemparkan pada wanita bersuami. Bukan kegeran, tetapi kurasa tingkah Den Rangga itu berlebihan padaku. Wajar saja kalau Den Arya pernah kalap karenanya. Lepas benar atau tidak yang pasti aku tak boleh terlibat pada perasaan orang itu. Den Rangga dan adiknya setelah berbincang denganku, lekas menyampaikan niat baik mereka pada juragan istri. Aku di sini menunggu dengan harap-harap cemas. 1 jam berlalu, mereka datang kembali. Seperti dugaanku, juragan istri menolak permintaan Ratifa. Kurasa bukan hanya karena ia dokter muda, tapi memang sudah tak suka pada keluarga itu. Mendapati hal tersebut, harapanku untuk menjadikan mereka bala bantuan punah sudah. Hari ini kandunganku memasuki usia 5 bulan. Tonjolannya sudah terlihat di perut ini. Kadang, ada gerakan di sana. Geli juga sakit saat jabang bayi bereaksi. Aku makin cepat lelah dan kepanasan. Kadang ibu membantu mengipasi menjelang tidur. Kasihan katanya melihat peluhku bercucuran. Selama 5 bulan ini hanya 5 kali Den Arya datang menemui. Tak lama waktunya, paling banter 2-3 jam saja. Itu pun kalau sedang tak ada Den Alisa. Menghadapi itu aku mencoba bersikap biasa. Tak ada tuntutan sekaligus rasa apapun. Sakit itu hilang seiring kebekuan hati ini. Kalaupun datang, aku akan menyambut seperti biasa. Mendengarkan curhatan atau segala kata maafnya. Basi memang, tapi harus tetap didengarkan bukan? Hari ini kuberanikan diri meminta sesuatu padanya. Minta diantar ke dokter kandungan. Lelaki itu heran sebab biasanya dokter tersebut yang ke rumah untuk memeriksa. Kuajukan alasan ingin sesekali keluar. Setelah berpikir sehari semalam, barulah ia mengabulkan. Ini sangat kuperlukan untuk melihat langsung celah-celah melarikan diri nanti. Perizinan dari juragan istri pun sudah keluar. Ia khawatir ini adalah bawaan bayi. Jadi harus dituruti. Semua sesuai harapan, tinggal dilaksanakan. Dokter kandungan yang baru bertemu suamiku memberi wejangan. Ia berkata bahwa seorang suami harus lebih memperhatikan istri saat kehamilan. Orang hamil tak boleh tertekan jiwanya.
Sesekali harus dibawa liburan agar otak dan hatinya fresh. Aku ingin tertawa melihat raut wajah Den Arya. Serupa maling yang terciduk aparat keamanan. Atau semisal kucing yang ketahuan mencuri ikan. Baguslah, Dok. Ingatkan saja pria batu ini. Mungkin, ucapan dokter lebih didengar hati egoisnya itu. Sepulang dari sana, aku pura-pura saja. Kasihan juga melihatnya diskakmat oleh lisan Bu Dokter. Anjani, kita makan di restoran, terus kita belanja, mau, tawarnya. Mungkin dia ingin menjalankan amanah dokter kandungan. Terserah Kak Arya. Saya ikut saja. Oh, iya aku sudah dilarang memanggilnya dengan sebutan Raden. Ia memintaku menyebutnya Bang atau Kak. Kupilih kata Kak agar lebih menyesuaikan untuk pertama kali aku memasuki restoran mewah, La Moda, tepatnya ada di lantai 1 Plaza Indonesia, Jalan Tamrin, Jakarta. Den Arya menggandengku sebab tahu kegrogian istrinya ini. Kami duduk berdampingan di depan meja bulat yang memiliki desain elegan, jarak satu meja dengan meja lainnya cukup berjauhan. Dipastikan obrolan di antara pengunjung takkan terdengar. Aku berusaha tak memperlihatkan kekaguman berlebihan. Takutnya disebut kampungan. Kuserahkan pilihan menu pada Den Arya. Pasalnya aku tak mengerti nama-nama makanan yang tertera di sana. Ku bilang jangan banyak-banyak sebab takut tak muat perutnya. Meski sudah tak mual-mual, tetap saja tak bisa makan berlebihan. Kamu itu berdua sama dedek bayi. Jadi makannya harus 2 porsi, ia mencubit pipi ini, lalu tertawa kecil. Sungguh, tawa yang baru kulihat lagi. Wajah itu makin memesona karenanya. Anjani jangan menyulam asa lagi. Bukankah hatimu telah pasti akan melepasnya jika lahir putramu nanti? Den Arya tak berhenti menyuruhku menghabiskan makanan yang porsinya berlebihan. Hamil, si hamil, tak harus begini juga, kan? Suasana restoran ini jadi makin romantis dengan iringan lagu-lagu melankolis. Meski tak mengerti arti lagu yang berbahasa Inggris, tetap terdengar merdu di telinga. Aku tak sabar ingin melihat anak kita. Mirip siapa, ya? Sepertinya gabungan kita berdua, tapi sifatnya, aku ingin dia mirip denganmu. Baik, sabar, lembut dan selalu memaafkanku. Ia bicara tanpa melepaskan pandangannya padaku. Sendok yang dipegang diletakkan di pinggir piringnya. Tangan itu beralih menyentuh jariku, lalu meneruskan kata-kata. Terima kasih telah bersikap baik pada suami yang zalim ini. Aku tahu aku tak pantas dicintai oleh wanita sehebat dirimu. Rangga benar, aku ini bukan lelaki sejati. Kata-kata itu sukses menjadikan Termas kembali sekeping merah bernama hati. Aku tertunduk, tak sanggup lebih lama beradu tatap dengan mata sendu itu. Lebih dari itu, aku tak mau berharap lagi. Susah payah mengubur rasa ini. Masa harus bangkit kembali? Kalau berbalas, kalau tidak, jatuhnya tak bisa bangkit lagi. Den Arya tak langsung mengajakku pulang. Ia menuntunku menuju pusat perbelanjaan bangunan yang lantainya bertingkat-tingkat itu membuat bibirku tak kuat menahan decakan. Namun, cepat-cepat mengendalikan sikap, khawatir Den Arya malu dengan sikap bodohku. Jari ini digenggamnya erat saat memasuki lift. Ia tahu aku tak biasa dengan kemodernan zaman. Lucu memang, di era milenial ini ada makhluk primitif seperti diriku. Tak kurang dari 5 menit kami sampai di sebuah butik yang terletak di lantai 3. Nama tempat ini cukup rumit. Pakai bahasa asing yang sama sekali tak kupahami. Pilihkan istriku pakaian terbaik sebanyak yang ia mau, titah suamiku pada pekerja butik yang menghampiri kami. Aku hanya bisa ternganga mendengar perintahnya pada para pelayan butik itu. Detik berikutnya, aku diperlakukan sebagai ratu. Aduh, lelah sekali bolak-balik mencoba pakaian. Aku sih simpel saja, tapi Den Arya terlalu banyak maunya. Pelayan sampai pusing dibuatnya. Hanya saja,
Kedongkolan mereka sirna kala transaksi bernilai fantastis terjadi di sana. Ah, uang memang raja. Mau kemana lagi? Tanyaku dengan suara lemah. Pasalnya tubuh ini sudah sulit diajak kompromi. Kedua tempat lagi. Mau digendong, candanya. Gak usah. Kutegapkan badan yang tadi lesu. Terbayang kalau harus digendong di tempat umum begini. Suamiku kembali tertawa, lalu sigap mengapit tangan ini. Berlian? Den Arya membelikan 1 set perhiasan berlian. Mimpi apa aku semalam? Mata ini tak mampu berhenti memandangi benda-benda berkilau itu. Di depan para pelayan, lelaki itu memasangkan gelang dan cincinnya. Jujur, aku tak bisa menahan lesakan air mata yang kemudian mengucur dari 2 netra. Ia memelukku, lantas menciumi kening ini. Aku mencintaimu, sayang, bisiknya dengan nada bergetar. Baca juga cerbung baru saya calon mantu Kiai di KBMF cerita lain yang akan ditamatkan di KBMF Sentuhan Satu Malam, novel cetaknya 99K, Love You Visabilillah, novel cetaknya 109K, Duda Mentereng, novel cetaknya 99K. Pengantin belia Bos Killer pemesanan novel cetak https://wa.me/6281261934594